Iya, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basir dalam Hikmat Kehidupan. Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan kita dari sekarang Amsal yang ke-14. Mengapa kita perlu hikmat? Supaya kita menjadi orang yang berpengertian. Karena hikmat adalah takut akan Tuhan. Hikmat adalah sumber pengertian yang membuat kita menjadi bijaksana untuk menjalani kehidupan. Kita akan lanjut pembacaan kita Amsal 14 hari ini. Ayat yang pertama berkata begini: perempuan yang bijak mendirikan rumahnya, tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ya. Perempuan yang bijak ya itu mendirikan rumahnya. Artinya apa, saudara? Perempuan yang bijaksana itu akan memikirkan bagaimana rumah tangganya itu dibangun. Perempuan yang bijaksana itu adalah seorang penolong, kata firman Tuhan. Wanita itu penolong di dalam keluarga. Karena itu dia akan terus berusaha. Sehebat apapun misalnya iblis atau tantangan godaan mencoba menghancurkan rumah tangga itu, tapi perempuan yang bijaksana akan berusaha terus membangun rumah tangganya, akan berusaha memperjuangkan rumah tangganya. Badai persoalan datang, dia akan berusaha. Ya, kalau dengan kata lain hari ini wanita-wanita yang bijaksana berdoa mati-matian memperjuangkan agar rumahnya tetap kokoh berdiri. Tetapi perempuan yang bodoh, ya, dia akan meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Artinya apa? Saudara, kokoh atau tidaknya sebuah rumah tangga itu sangat berperan penting adalah seorang wanita yang ada di dalamnya. Ketika istri itu menjadi istri yang takut akan Tuhan, maka dia membangun rumahnya, mempertahankan kokoh rumah tangganya. Tapi istri yang bodoh, yang tidak takut Tuhan, dia merobohkannya dengan tangannya sendiri. Itu kan bodoh banget, saudara. Dengan tangannya sendiri dia merobohkan rumahnya. Makanya penting dari sini para pria-pria terutama yang belum menikah, carilah istri yang takut akan Tuhan. Carilah perempuan yang bijaksana, yang takut akan Tuhan, supaya engkau akan kuat bersama-sama dengan wanita yang kuat. Karena wanita yang takut Tuhan dan bijaksana itu akan terus berusaha mendirikan rumahnya sampai kokoh, ya. Tapi wanita yang bodoh itu merobohkan rumahnya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada hikmat. Mungkin dia melakukan banyak hal yang salah dalam rumah tangganya, dia berselingkuh, atau ada banyak hal yang bisa dia lakukan untuk menjatuhkan rumah tangganya sendiri. Ayat yang kedua berkata, siapa berjalan dengan jujur, ya, takut akan Tuhan. Tetapi siapa yang sesat jalannya menghina Tuhan, ya, menghina dia, menghina Tuhan. Siapa berjalan dengan jujur adalah takut akan Tuhan. Seringkali orang berkata, Bu, takut akan Tuhan itu gimana sih? Ya, hidup jujur. Orang yang hidup dengan kejujuran itu dia takut akan Tuhan, ya. Tetapi orang yang sesat jalannya itu menghina Tuhan, ya. Jadi bagaimana caranya kita menghina Tuhan? Saya enggak pernah tuh menghujat Tuhan, berkata, oh Tuhan itu tidak ada, atau Tuhan enggak. Waktu engkau hidup di dalam kesesatan, engkau terus melakukan dosa, itu engkau sudah menghina Tuhan. Walaupun engkau tidak mengatakannya dari mulutmu, tapi sikapmu itu artinya engkau sudah menghina Tuhan. Karena itu mari kita hidup dengan kejujuran dan kebenaran, karena begitulah cara kita takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Tapi sebaliknya, ketika kita hidup melakukan dosa di dalam kesesatan, itu artinya juga kita sudah menghina Tuhan, ya. Ayat yang ketiga, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak yang dipelihara oleh bibirnya. Orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya. Seringkali kita tuh banyak melihat orang jatuh karena perkataannya sendiri. Ini yang dimaksud dengan di dalam mulut orang bodoh itu ada rotan untuk punggungnya. Dia menyediakan pukulan bagi dirinya sendiri dengan perkataannya. Mulut orang bodoh itu tidak berhikmat. Mulut orang bodoh itu sia-sia. Mulut orang bodoh itu mencelakakan dirinya. Kenapa? Saudara, orang menilai kita dari perkataan kita, dari cara berbicara kita. Kalau omongan kita bodoh, maka kita sedang menyediakan pukulan bagi diri kita sendiri, dan akan ada banyak kehancuran. Bahkan karir orang bisa hancur hanya gara-gara salah berkata-kata. Ya, tetapi di sini dikatakan, ya,
Orang bijak dipelihara oleh bibirnya, tapi orang yang bijaksana akan dipelihara oleh ucapan mulutnya. Bahkan karena ucapan mulut kita banyak menerima berkat dan kepercayaan. Kita bahkan bisa diangkat Tuhan tinggi karena perkataan mulut kita. Kenapa? Karena orang bijaksana, orang yang takut akan Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh hikmat, mulutnya penuh dengan firman Tuhan. Sehingga yang dia perkatakan itu adalah sesuatu yang bernilai. Ya, ayat 4. Kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Ya, artinya apa saudara? Ya iya, kalau nggak ada lembu, ya pasti tidak akan ada gandum. Kenapa? Karena tidak ada yang bekerja. Ya, tetapi dengan kekuatan sapi banyaklah hasil. Artinya apa saudara? Pergunakanlah sesuatu yang ada di sekelilingmu untuk berusaha. Karena saya percaya begini, tidak ada orang ditakdirkan miskin, itu nggak ada saudara ya. Miskin itu nasib atau takdir. Miskin itu, kaya itu nasib kita yang buat ya. Ketika kita mau berusaha, pergunakan di sekeliling kita. Di sini dikatakan kalau tidak ada lembu juga tidak ada gandum. Bagaimana orang bisa bekerja? Orang itu bisa menghasilkan ya perkebunan atau sawah itu, gandum itu karena ada lembu. Ya, kalau sekarang sudah pakai traktor ya. Kalau sekarang mungkin bilang kalau tidak ada traktor maka tidak akan ada gandum. Orang nanam gandum itu kan seperti nanam padi saudara, membutuhkan lembu pada zaman dulu. Jadi saudara, artinya apa? Kalau tidak ada lembu berarti kan nggak kerja, tidak menanam, ya nggak ada hasil. Ya, tetapi dengan kekuatan sapi itu pasti mendatangkan banyak hasil. Lihat sesuatu di sekelilingmu, ada begitu banyak hal yang bisa kita pergunakan untuk mendatangkan penghasilan di dalam hidup kita. Tidak ada orang ditakdirkan miskin. Miskin itu nasib kita yang buat. Ada dua di dalam hidup ini, ada nasib, ada takdir. Takdir dari Tuhan tidak bisa dirubah, contoh kematian, kelahiran. Tetapi nasib itu bisa dirubah. Kenapa? Karena nasib itu kita yang buat ya. Jadi saudara, ya orang itu kenapa bisa miskin? Ya itu karena nasib saudara. Dia yang buat, mungkin karena malas, ya tidak bisa melihat keadaan di sekeliling. Saya saja banyak melihat saudara ketika pandemi ini, ada orang-orang yang hidupnya terpuruk, tetapi ada juga yang kita sudah dengar, saya bersaksi, orang yang cuma dengan uang 900.000 sisa dari gajinya. Ketika masa pandemi, ya dia berdoa lalu Tuhan memberi hikmat untuk dia bikin ayam frozen. Dengan modal 900.000 itu bisa dikembangkan sehingga menjadi jutaan saudara ya, bahkan puluhan juta di masa pandemi. Kenapa saudara? Karena dia melihat ada di sekeliling yang dia bisa pakai apa nih ya. Ada sapi nggak untuk saya bekerja? Ada peluang apa nih? Oh, saya bisa bikin ini. Oh, saya punya keterampilan. Sekarang itu saudara, orang itu kalau nggak bisa masak kebangetan. Sekarang kita mau masak apa itu lihat di YouTube, ada semua resepnya ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita ini tidak melakukan sesuatu. Tuhan memberkati niat orang yang mau berusaha sungguh-sungguh. Saya saudara begini-begini ketika lu pertama kali menikah, ya kami memang di dalam pernikahan kami itu tidak berjalan mulus. Kita melayani Tuhan saudara. Ada saat-saatnya kita tidak ada hasil apa-apa. Saya dengan suami pernah berjualan jus loh, ya sampai malam ya di pinggir jalan. Saudara bisa bayangkan kami menjalani itu. Tapi dari situ Tuhan bisa pelihara hidup kita. Ya artinya apa? Semua ya yang kita miliki, ada potensi apa, kita kembangkan karunia dan talenta kita. Nggak ada wanita tidak bisa masak. Kalau ada hari ini wanita yang tidak bisa masak, ya makanya rumah tanggamu itu tidak berbahagia. Oh, kita kan bisa nanti beli masakan di luar, berbeda. Dengan tangan kita sendiri, Alkitab Amsal 31 bilang kita menyediakan makanan untuk seisi rumah kita. Pergunakan keahlian, keterampilanmu supaya ada penghasilan di dalam rumah tanggamu. Iya, ayat 5 berkata begini, saksi yang setia tidak berbohong, tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta ya. Iya, sudah pasti saudara, saksi yang tidak setia ya pasti berbohong ya. Saksi yang tidak setia itu pasti menyemburkan ya kebohongan. Tetapi saksi yang setia itu dia tidak berbohong. Iya, kita biarlah menjadi orang-orang yang setia, yang tidak berbohong dan tidak menyembur-nyemburkan dusta ya. Ayat yang ke-6, si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia, sedangkan ya bagi orang berpengertian pengetahuan mudah diperoleh.
Si pencemooh mencari hikmat tetapi sia-sia. Namanya juga pencemooh, walaupun mau cari hikmat sia-sia. Bertobat dulu ya. Bertobat dulu dari cemoohnya baru cari hikmat. Maka hikmat itu akan menjadi sesuatu yang bernilai. Tetapi kalau masih pencemooh, saudara, biar mau cari hikmat juga tetap akan menjadi sia-sia, kata firman Tuhan ini ya. Tetapi ya dikatakan orang yang berpengertian, orang yang benar, orang yang berhikmat ya, di sini dikatakan ya, tetapi sedangkan bagi orang berpengertian, pengetahuan mudah diperoleh. Orang yang berpengertian itu, saudara, dia menemukan pengetahuan di mana saja. Di dalam hidup ini kita bisa menemukan pengetahuan di dalam setiap perkara yang terjadi di hidup kita. Dari setiap peristiwa pasti ada pengetahuan yang orang bijak, orang benar bisa dapatkan. Kenapa? Karena dia bergantung sungguh pada hikmat Tuhan. Tetapi pencemooh biar mau cari-cari hikmat susah, gak bakal ditemui karena memang hidupnya sudah bebal. Ayat yang ke-7 berkata, jauhilah orang bebal karena pengetahuan tidak kau dapati dari bibirnya. Ya, ini sama dengan bergaul itu dengan siapa. Jauhi orang bebal karena di mulutnya itu tidak ada pengetahuan. Engkau tidak akan mendapat pengetahuan dari bibirnya. Kita nih kalau berteman, saudara, dengan orang bebal ya, rasanya tidak ada nilai plus gitu yang kita dapatkan. Tapi coba kita memilih teman yang orang bijak. Kalau kita ngobrol, kita ketemu, pasti kita pulang mendapatkan nilai-nilai yang bisa menambah nilai kehidupan kita. Karena itu jangan bergaul dengan orang yang bodoh. Jangan bergaul dengan orang bebal karena tidak ada apa-apa. Mulutnya aja tidak ada pengertian. Jadi Anda bisa memilih sahabat, Anda bisa memilih dengan siapa Anda bergaul hari ini. Lihat dari mulutnya. Kalau omongannya itu ada nilainya, bertemanlah dengan dia. Tapi kalau omongannya tidak bernilai, justru membawa pada sesuatu yang negatif, jauhilah dia, kata firman Tuhan ya. Ayat yang ke-8, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya ya. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik. Ya, orang-orang yang hidup bergantung kepada hikmat dan takut akan Tuhan akan diberi kecerdikan. Kenapa? Kita bisa memahami langkah kita sehingga kita tidak salah mengambil keputusan karena kita dipimpin oleh hikmat Tuhan. Tetapi orang bodoh itu ditipu oleh kebodohannya. Orang bebal udah bebal ditipu oleh kebodohannya lagi, saudara ya. Aduh, kasihan sekali ya, makanya hidupnya penuh dengan malapetaka. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9, orang bodoh mencemooh korban tebusan ya, tetapi orang jujur ya saling menunjukkan kebaikan. Orang bodoh itu mencemoohkan korban tebusan ya. Sebenarnya kan namanya korban tebusan itu harganya itu sebenarnya sudah mahal. Tapi orang bodoh itu kurang bisa menghargai. Ya, berapapun tebusannya dia tidak bisa menghargai. Tetapi sebaliknya, saudara ya, orang yang jujur saling menunjukkan kebaikan. Kita nebus orang bodoh juga tetap tidak akan dihargai. Namanya dia orang bodoh. Ya, percuma, sia-sia kita kasih korban tebusan juga dicemooh tok, saudara. Tetapi bagi orang jujur, mereka justru saling mendahului di dalam hal berbuat kebaikan. Makanya kadang-kadang kita tuh ya ada kecewanya. Aduh, itu orang ya, saya udah baik sama dia tapi kok tetap aja kelakuannya begitu ya. Itu namanya orang bodoh itu mencemoohkan korban tebusan ya. Walaupun orang sudah bayar harga buat dia ya, tapi tetap aja, saudara. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut ya merasakan kesenangannya. Hati mengenal kepedihannya sendiri dan orang lain tidak dapat turut merasakan kesenangannya. Itu namanya apa? Setiap kita ini punya rahasia hati. Ya, kalau kita ini punya kesedihan, kepedihan, ya itu kita rasakan sendiri. Ya, waktu kita bersakit hati, kita waktu dikecewakan, kita merasakannya sendiri. Sebaliknya, saudara, ya saat kita juga bahagia, ya orang lain juga tidak turut merasakannya. Hati kita lah. Artinya apa? Ya, hati kita ini adalah cermin kehidupan, sumber segalanya ya, dan kita sendirilah yang mengetahui rahasia hati kita ya. Jadi kalau kita sedih ya kita sendiri yang rasa, kalau kita juga bergembira, senang, orang lain tidak bisa merasakan kesenangannya. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-11 berkata, rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar ya.
Ingat, rumah orang fasik akan dimusnahkan, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Rumah dan kemah. Kemah itu bicara tentang tenda yang hanya sementara. Rumah berbicara tentang sesuatu yang sudah kokoh dan permanen sifatnya. Kalau kemah itu hanya tenda, ya, orang berkemah, membangun tenda sementara. Tetapi di sini firman ini dalam dikatakan rumah orang fasik musnah. Walaupun sudah kokoh, kelihatannya mapan, kelihatannya sudah permanen, tapi kalau orang fasik yang memilikinya itu akan dimusnahkan. Sebaliknya, walaupun itu hanya tenda, hanya kemah, tapi kalau orang yang mendiaminya adalah orang jujur, maka itu akan mekar. Artinya apa? Berkembang. Ya, sekalipun hanya kemah yang kita punya tenda, lama kelamaan tenda itu akan berkembang bisa menjadi rumah. Sebaliknya, orang fasik sudah mendiami rumah, memiliki sesuatu yang permanen, akan dilenyapkan, kata firman Tuhan. Hari ini pilihan ada di tangan kita, apakah kita mau jadi orang benar atau menjadi orang yang fasik. Saya percaya kita memilih menjadi orang benar supaya kita melihat kedahsyatan, pembelaan dan penyertaan Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Engkaulah yang mengajarkan kepada kami untuk terus hidup menjadi orang yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam hikmat Tuhan. Pimpin langkah-langkah hidup kami dalam jalan kebenaran-Mu Bapa, supaya kami menyenangkan hati-Mu dan hidup kami terbebas dari malapetaka, sebab hikmat Tuhan memimpin kami dan anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.